Hello, good morning student. How are you today? I hope you always find happy and healthy in your home. I'm so glad to see you again at Bintang Persada Junior High School online classroom. Baik anak-anak kelas 9, hari ini seperti janji kita di pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang latihan soal penurunan penyakit di pewarisan sifat di pertemuan sebelumnya. Kita langsung saja ya, mulai membahas dari yang pertama. Di soal pertama, di sana ada soal seorang laki-laki karier albino menikah dengan wanita karier albino. Berapa persen kemungkinan keturunannya yang akan albino dan karier? Langsung saja ya. Maka cara yang pertama kita pasti menentukan dulu parentalnya. Di sini ada orang tuanya laki-laki karier albino. Karena albino, ingat ini sifat yang terpaut kromosom tubuh, jadi tidak ada X dan Y-nya. Kita langsung tulis saja laki-laki karier A besar A kecil. Kemudian menikah dengan wanita karier albino, berarti sama ya, A besar A kecil. Langkah berikutnya kita mencari gamet. Gametnya adalah A besar dan A kecil. Ini sama, A besar dan A kecil. Maka F1-nya adalah kita pertemukan. Ini A besar dengan A besar jadi A besar A besar. A besar dengan A kecil, A besar A kecil. A kecil dan A besar A kecil. Jadi A besar A kecilnya jumlahnya 2. Terakhir ini dengan ini A kecil jumlahnya 1. Jadi perbandingannya 1, 2, 1. Yang ditanya berapa yang albino, berarti yang albino 25%. Berapa yang karier, berarti yang karier adalah 50%. Sudah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di soal yang kedua dinyatakan bahwa seorang laki-laki buta warna menikah dengan wanita karier buta warna. Berapa persen kemungkinan anak mereka terlahir buta warna? Nah, di soal yang kedua ini adalah membahas buta warna, colorblind. Ingat di penjelasan sebelumnya bahwa sifat buta warna adalah penurunan penyakit yang terpaut dengan gonosom atau kelamin. Berarti ada X dan Y. Ingat kalau wanita XX, kalau laki-laki XY. Berarti parentalnya wanita karier berarti XB besar, XB kecil, menikah dengan laki-laki buta warna berarti XB kecil Y. Kita tentukan gametnya. Di sini gametnya adalah XB besar dan XB kecil. Yang ini gametnya adalah XB kecil dan Y. Kita pertemukan ini dan ini jadinya XB besar, XB kecil, yaitu wanita karier buta warna. Berikutnya ini dan ini. XB besar Y, laki-laki normal. Ini dan ini. XB kecil, wanita, ini salah ketik ya. Ini harusnya wanita buta warna, bukan albino ya. Ingat sekali lagi, ini salah ketik ya. Harusnya wanita buta warna. Yang ini juga laki-laki buta warna. Berarti berapa persen kemungkinannya mereka terlahir buta warna? Kemungkinannya adalah wanita buta warnanya 25%, laki-laki buta warnanya 25%. Berarti total anak mereka yang akan buta warna kemungkinannya adalah 50%. Sekali lagi, ini wanita buta warnanya 25%, laki-laki buta warnanya 25%. Berarti total kemungkinan anak mereka terlahir buta warna adalah 50%. Sudah? Soal berikutnya. Seorang laki-laki normal menikah dengan wanita karier buta warna. Tentukan. Di sini soalnya parentalnya adalah seorang laki-laki normal XB besar Y menikah dengan wanita karier XB besar XB kecil. Kita cari dulu biasa, jangan dulu lihat ininya, kita silangkan dulu biasa ya. Cari gametnya XB besar XB kecil, ini XB besar dan Y. Kita pertemukan anak yang pertama ini sama ini XB besar wanita normal.
Kemudian yang kedua, ini sama ini, XB besar Y laki-laki normal. XB kecil sama ini, XB besar XB kecil. Wanita karier buta warna. XB kecil dan Y berarti laki-laki buta warna. Bukan albino ya, laki-laki buta warna. Nah, pertanyaan pertama, berapa persen anak mereka normal karier? Yang ini berarti jawabannya. Yang normal karier adalah 25%. Pertanyaan yang kedua, berapa persen kemungkinan anak laki-laki? Ingat, ini tegaskan yang ditanya hanya anak laki-laki mereka. Berapa persen anak laki-laki kemungkinan anak laki-lakinya yang buta warna? Hanya laki-lakinya. Oleh karena itu, untuk menjawab nomor B, yang perempuan-perempuan kita tutup dulu, tidak kita lihat. Berarti yang kita perbandingkan hanyalah kemungkinan laki-lakinya saja. Nah, dari dua ini, yang menunjukkan bahwa anak laki-laki mereka buta warna adalah ini, 1:1. Berarti, jawabannya justru adalah 50%, bukan 25 ya. Kenapa? Karena yang kita lihat hanya laki-lakinya. 1:1. Kemungkinan laki-laki yang buta warna 25%. 50%. Berikutnya yang C, yang ditanya hanya wanitanya saja. Berapa kemungkinan anak perempuannya yang normal? Berarti yang laki-lakinya tidak kita lihat. Kemungkinannya adalah wanita normal 1, wanita karier 1. Berarti kemungkinan anak perempuannya terlahir normal adalah 50%. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang wanita karier hemofilia menikah dengan laki-laki hemofilia. Jika sifat gen hemofilia adalah resesif letal, berapa persen kemungkinan anak mereka berhasil hidup saat dilahirkan? Nah, hal pertama yang harus kita pahami adalah apa itu resesif letal. Jadi resesif itu adalah sifat gen di mana kalau mereka saling bertemu akan menimbulkan kematian. Ada yang resesif, berarti gen resesifnya yang bertemu menimbulkan kematian, ada yang dominan. Nah, dalam soal ini dinyatakan bahwa hemofili itu adalah ketika ada dua gen resesif yang menyatu, maka tidak mungkin selamat atau akan mati. Contohnya, jika muncul XH kecil adalah resesif letal. Dari soal di atas, seorang wanita karier hemofili XH besar XH kecil menikah dengan laki-laki normal menikah dengan laki-laki hemofili ya, ini salah. Menikah dengan laki-laki hemofili, sekali lagi ya. Wanita karier menikah dengan laki-laki hemofili. Ini hemofili ya, tolong diganti ya, bukan normal tapi hemofili. Maka gametnya XH besar XH kecil, ini laki-laki hemofili XH kecil Y. Ini anak-anaknya jadinya ketika dipertemukan. Nah, karena ada XH kecil yang letal, berarti ini tidak akan hidup. Nah, sisanya yang akan hidup. Berarti yang hidup adalah 3 dari 4 atau 75%. Nah, itu tadi latihan-latihan soalnya pembahasannya ya, anak-anak. Nah, ini bagian terakhir dari bab 4 tentang pewarisan sifat ya. Yaitu penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Yang pertama, di pemuliaannya pada tumbuhan. Bisa diterapkan dengan pembastaran atau kawin silang. Jadi menyilangkan antara satu individu dengan individu yang lain yang berbeda jenis, itu namanya kawin silang. Tentu saja tujuan kawin silang ini adalah untuk mendapatkan hasil persilangan yang lebih baik daripada induk-indukannya. Yang ke B adalah kultur jaringan pada tumbuhan, memanfaatkan sifat totipotensi bahwa setiap sel membawa gen dari seluruh bagian tubuh tumbuhan sehingga bisa tumbuh menjadi tumbuhan itu sendiri. Kemudian penerapan pemuliaan pada hewan, di mana yang pertama ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Jadi sama dengan prinsip pembastaran atau prinsip kawin silang sebenarnya pada tumbuhan. Kemudian ada fertilisasi in vitro. Kalau pada manusia dikenal dengan istilah bayi tabung ya. Jadi fertilisasi yang berlangsung di luar tubuh induk
terutama di laboratorium. Nanti kalau sudah jadi zigot baru disuntikkan kepada tubuh hewan. Kemudian ada teknologi cloning yang menggabungkan antara sel inti sel telur dari hewan betina dengan sel tubuh dari hewan yang lainnya. Walaupun sampai sekarang teknologi cloning ini masih kontroversial ya, masih belum mendapatkan izin untuk diterapkan secara massal. Terus ada pemulihan bibit unggul. Nah, pemulihan bibit unggul ini, ingat unggul itu selalu dipandang dari sudut pandang manusia ya. Jadi kalau menguntungkan bagi manusia disebutlah unggul. Belum tentu sebenarnya bagi hewan atau tumbuhan itu menguntungkan bagi mereka, tapi kalau kita yang mendapatkan efek lebih bagusnya maka disebut unggul. Jadi sudut pandang unggul itu adalah dari sudut pandang si subjeknya itu manusianya ya. Sifat unggul tanaman. Yang pertama, tanaman itu dikatakan bersifat unggul kalau menghasilkan keturunan unggul jika masa hidupnya pendek. Nah, kalau tumbuhan sendiri kan kalau hidupnya pendek kan rugi ya, kita hidup pendek aja rugi ya, cepat mati. Tapi kalau tumbuhan jika siklus hidupnya pendek justru menguntungkan bagi manusia. Kenapa? Karena cepat besar, cepat berbuah, walaupun cepat mati bisa ditanam lagi. Itu namanya siklus hidup pendek ya, serba cepat. Kemudian hasilnya banyak. Pohon-pohonnya pendek. Kalau kita dipaksa untuk pendek kan jelek semua, ingin tinggi ya. Kalau tumbuhan semakin pendek semakin bagus, maka banyak persilangan yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang pendek. Kayak durian unggul, yang durian tingginya biasanya 5, 6, 8 meter. Bagaimana menciptakan durian yang tingginya cuma 2-3 meter. Kemudian bijinya sedikit. Nah, padahal kalau tumbuhan banyak biji kan untung ya. Karena dia bisa dipakai untuk berkembang biak. Tapi kita manusia membutuhkan buah-buahan yang bijinya justru sedikit. Biar nggak susah makannya. Kemudian menciptakan buah yang banyak, enak dan besar lewat persilangan. Kemudian menciptakan tanaman-tanaman yang tahan hama, tahan perubahan iklim, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pada hewan biasanya dilihat sifat unggulnya itu seperti tahan penyakit, tahan perubahan iklim, dan hasil produk kualitasnya tinggi. Nah, sekian penjelasan Nizar terkait materi terakhir kita pada bab pewarisan sifat ini. Nah, selanjutnya setelah kalian menonton video ini, tugas kalian adalah, dengarkan baik-baik, tugasnya adalah menjawab latihan soal pada LKS untuk bab pewarisan sifat. Silakan kerjakan soal LKS-nya yang bagian pilihan gandanya saja. Kalian tulis di buku catatan atau buku latihan kalian. Terus kalian foto dan kirimkan foto jawaban kalian lewat WhatsApp grup. Nah, sekaligus nanti sebagai absensi kalian. Oke, jadi kalian silahkan kirimkan foto jawabannya lewat WhatsApp grup. Baik anak-anak, sekian dulu pertemuan kita untuk materi pewarisan sifat. Selamat belajar, terus jaga kesehatan, jangan pernah bosan belajar dari rumah. Terus motivasi diri untuk selalu maju dan selalu disiplin dalam belajar walaupun jarak jauh dan dari rumah. Sekian dulu pertemuan kita hari ini, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.